Damai sejahtera bagimu. Aku akan menyampaikan kabar baik bagi kalian, para penyembah patung. Tuhan Yesus akan murkanya turun atas patung-patung buatan manusia. Patung-patung itu akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Patung-patung buatan manusia, patung-patung pahatan. Tuhan Yesus sangat murka terhadap patung-patung ilah-ilah lain, berhala-berhala, karena patung adalah simbol dari berhala. Patung adalah melanggar perintah Allah tentang ilah lain. Maka di akhir zaman ini, patung apapun itu akan dihancurkan, dirobohkan, diluluhlantahkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah patung, berdoa di depan patung, bahkan mencium patung. Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan hal itu. Itu adalah ajaran tentang tradisi Vatikan, meneruskan agama Sumeria, Mesir kuno, penyembahan dewa-dewa Baal, Baphomet. Mereka meneruskan tentang penyembahan berhala, yaitu dewa-dewi Mesir kuno, Isis, Horus, dan Set. Makanya patung-patung Mesir kuno itu diganti dengan patung Yesus, patung Maria. Dan ketika New World Order berkuasa, patung Yesus, patung Maria akan diganti dengan patung binatang 666 Dajjal anti Kristus. Dan di akhir zaman ini, semua rumah, semua tempat ibadah yang ada patungnya, bahkan patung Yesus, patung Maria akan dirobohkan sendiri oleh Tuhan Yesus karena melanggar perintah Allah. Bahkan gua-gua Maria juga akan diluluhlantahkan. Patung-patung akan berjatuhan, akan roboh karena mengundang murka Allah tentang ilah-ilah lain. Karena Tuhan Yesus sangat amat murka melihat penyembahan patung sebagai simbolis berhala. Untuk itu persiapkanlah diri kalian, para penyembah patung, untuk menerima murkanya yang sangat amat merah di hadapannya. Tuhan Yesus sangat murka kepada orang-orang yang angkuh rohani, angkuh jasmani, menyembah patung, berdoa di depan patung, mencium patung. Itu bukan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan kalian menyembah patung, berdoa di depan patung, bahkan mencium patung. Yang ada di dalam patung itu bukan Tuhan, tetapi roh-roh jahat yang siap menawan jiwa roh kalian. Maka orang yang berdoa di
depan patung, menyembah patung, bahkan mencium patung. Rohnya ditawan, dirantai. Makanya mereka tidak tahu karunia apa yang mereka miliki. Padahal setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan memiliki karunia. Maka patung itu menawan jiwa dan rohnya, supaya tidak tahu karunia apa yang orang itu miliki atas dirinya. Karunia itu diberikan oleh Tuhan Yesus cuma-cuma kepada setiap orang yang memiliki kerendahan hati, bukan orang-orang penyembah patung. Maka patung itu menutupi segala karunia yang manusia itu miliki untuk menawan jiwanya, menawan rohnya. Supaya manusia itu tahu apa yang karunia dari Tuhan Yesus berikan kepada manusia itu, maka hancurkanlah patung itu, bakar patung itu, buang itu ke tempat sampah, ke laut. Tetapi efeknya awalnya manusia itu akan merasa badannya panas karena roh-roh jahat itu diusir dari dirinya untuk lari. Makanya akan menimbulkan efek yang tidak enak bagi badan, karena roh-roh jahat itu diusir dari pikirannya, dari hatinya. Roh-roh patung itu bersemayam roh-roh jahat. Maka orang yang menghancurkan patung akan memiliki efek awalnya sakit kepala, panas, demam, karena roh-roh jahat itu yang menempel di badannya, di tubuhnya. Itulah proses supaya roh-roh jahat yang di dalam patung, yang menempel di tubuh kalian itu pergi. Makanya menimbulkan efek seperti itu. Setelah itu tubuh kalian, pikiran kalian akan jernih dari apapun. Bahkan kalian bisa mengetahui apa yang terjadi di depan kalian. Entah itu kecelakaan, entah itu mara bahaya yang akan menimpa kalian, karena kalian sudah menghancurkan patung itu. Otomatis roh-roh kalian, jiwa-jiwa kalian terlepas dari belenggu rantai roh-roh jahat yang sudah menawan kalian. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Salam Rahayu, salam kejayaan Nusantaraku Indonesia, konfirmasi langit dan bumi. Amin.